Ya. Mumpung bicara efisiensi dan kaitannya dengan biaya pokok BBM, sebagian besar, mungkin 40-an% daripada minyak ini harus diimpor. Minyak mentah dan BBM. Karena produksi minyak mentah anjlok karena salah kelola. BBM Salah harus kelola diimpor. atau salah urus yang Salah benar urus. sekali, Pak. Ya. BBM diimpor dalam jumlah yang besar karena Pertamina tidak mau bangun kilang arasan keuntungan kecil. Kita jadi korban sekarang ini. Lah, ngimpornya luar biasa besarnya. Kalau tidak salah nyaris nilainya 35 miliar dolar apa begitu, 300-an triliun rupiah. Nah, kita dengar mekanisme impornya ini betul lewat tender, terbuka, transparan dan sebagainya, tetapi ternyata yang menang ataupun yang diundang kelihatannya mungkin bisa dicek nanti perusahaan trader. Trader by definition adalah mereka yang membeli minyak dari produsen untuk dijual kembali. Oke. Nah, ini ada peluang inefisiensi. Kenapa Pertamina tidak bisa langsung belanja ke Nah, produsen? itu mestinya Pertamina sebagai entitas bisnis berhak membeli langsung ke produsen sebagaimana trader beli dari produsen. Oke, langsung ini ke yang Ibu harus Karen. dibenahi. Senang sekali nih pihak-pihak yang Ya. di sini dipertanyakan bisa langsung menjawab. Ibu Karen silakan. Terima kasih. Tadi memang ada pembicaraan dari Pak Qurtubi mengenai DMO ya. Jadi tadi saya sudah hitung-hitungan nih dengan Pak Priyono. DMO kita itu dengan produksi berapa sekarang? 930.000 barrel, itu hanya sekitar 40.000 barrel kan? 40.000 barrel kalau misalnya masuk ke kilang kita itu menjadi BBM sekitar 60%-nya. Ya. Sementara yang lain, yang entitlement yang lain atau kita beli dari KPS itu tetap dengan harga ICP. Kalau kita import itu tetap dengan harga market price import. Jadi yang 40.000 itu memang kalau misalnya mau dihitung, mau buka-bukaan silahkan. Tetapi kami membeli DMO, entitlement KPS maupun yang dari import itu at market price. Tadi ditanya Petral itu melakukan tender itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja. Ini kalau saya lihat di sini counterparty portfolionya itu termasuk British Petroleum, Chevron, Conoco, Exxon bahkan. BP dan Total Trading Asia. Jadi itu trader, bukan trader. Itu negara-negara produsen. Negara-negara, tapi kita juga ada SK International, ada S-Oil Corporation, ada Taiyo International. Ini setiap kita tender itu mengundang 50 perusahaan. Ya. Dan kami sangat terbuka. Silahkan kalau misalnya ada tender berikutnya, seluruh yang ada di ruangan ini diundang ke kantor Petral untuk menyaksikan, ya. Dan itu kan kami juga dari negara Singapura sudah mendapatkan peringkat ke-8 dari 1.000 perusahaan yang ada di Singapura. Bu, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa Petral harus ada di Singapura? Diisukan sebagai tempat, kata Pak Marzuki Ali, sebagai sarang para mafia. Kenapa harus ada di Singapura dan tidak ada di Indonesia dengan menggunakan bendera Indonesia? Kemudian yang kedua, apakah negara-negara produsen yang tadi Ibu sebutkan itu yang ikut menjadi peserta tender atau trader? By definition, apa tadi Pak Qurtubi? Itu adalah beli minyak dari produsen untuk dijual kembali. Bisa saja perusahaan minyak itu punya trading arms. Nah, apakah kita dibeli dari trading armnya? Itu persoalan. Kenapa tidak langsung di produsennya? Pak Qurtubi, kalau misalnya Pertamina bisa hedging, sekali lagi, kalau kita hedging itu ada untung ruginya. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Kita tidak usah kita butuh NOC lain untuk minyak maupun untuk trader. Saat ini kita memang lagi membangun storage untuk menampung crude maupun produk. Nah, storage itu nanti kita akan simpan, jadi kita akan membeli pada saat harga crude maupun harga produk murah, sehingga kami nanti tidak akan terganggu apabila kilang kita shutdown atau ada turnaround. Baik. Nah, tetapi Pertamina juga harus diberikan fasilitas untuk hedging. Jangan kalau misalnya nanti kita untung bilang tidak diapresiasi, dan kalau misalnya rugi kita dibilang merugikan negara. Karena hedging itu ada liability-nya. Ya? Baik. Dan di situ peranan trader. Trader itu melakukan hedging. Terima kasih. Baiklah, saya tidak yakin apakah semua yang hadir di sini juga paham apa sebenarnya yang sedang diperdebatkan, begitu ya. Ini persoalannya memang teknis sekali. Tapi yang pasti ini adakah kepastian bahwa ada kenaikan harga BBM bersubsidi terlebih dahulu, itu kan masyarakat juga layak untuk mengetahui benar tidak ini jadi naik atau tidak sebenarnya. Apa masih tergantung dari DPR?
Atau seperti apa kurang lebih jalan keluarnya nanti dan dampaknya kepada masyarakat seperti apa? Hitung-hitungan kami sudah kita hitung dan sudah diajukan sekarang dengan APBNP, ya hitungannya harus naik. Dan naiknya itu kira-kira 1.500. Oke, jadi dari pemerintah tegas mengatakan harga BBM bersubsidi harus naik, yang artinya kami sudah hitung tadinya ada hitungan kalau naik 500 bagaimana, naik 1.000 bagaimana, naik 1.500 bagaimana, naik 2.000 bagaimana, terus kita hitung bagaimana social cost-nya, terus apa yang kita mesti lakukan untuk kompensasinya. Akhirnya dari hitungan itu dengan UI, dengan UGM kita diskusi, akhirnya didapat 1.500 itulah yang paling pas. Karena kalau lebih terlalu berat rakyatnya, kalau kurang dari itu perekonomian negaranya tidak bisa diselamatkan. Oke, toh itu pun juga sudah diajukan begitu ya ke DPR ya. Rancangan APBNP 2012 sudah diajukan, ya, tapi tidak bisa diambil keputusan sendiri oleh pemerintah karena harus diajukan APBNP. Begitu. Oke. Oke, baik. Ada juga persoalan siapa sebenarnya yang menikmati subsidi ini selama ini, begitu ya. Kalau dari pemerintah mengatakan alasan salah satunya kenapa subsidi ini bolehlah. Penjelasan Pak Jero Wacik mendapat tanggapan 1 menit atau 2 menit dari Pak Kwik Gianki. Karena ini persoalannya Pak Kwik, kalau sekiranya tanggal 28 atau 29 Maret ini kiamat, mungkin BBM tidak naik. Bagaimana komentar Bapak dengan Pak Jero Wacik? Silakan. Pak Kwik, silakan. Sangat sederhana, oleh karena yang dikatakan adalah kalau tidak naik, maka APBN jebol. APBN hanya jebol kalau subsidi adalah sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Pertanyaan saya, semua penghitungan harga pokok bisa saya ikuti, itu dalam ilmu ekonomi perusahaan juga dikenal namanya menghitung harga pokok dengan replacement value method. Tidak dengan cash basis method. Replacement value method, harga pokoknya adalah harga pasar yang bisa mengganti minyak kita. Pertanyaan saya, oleh karena dengan replacement value method, maka terjadilah memang loss, tapi loss-nya itu opportunity loss, not real money loss. Pertanyaan saya, coba sekarang dijawab. Setiap kali ada orang mengatakan subsidi, pertanyaan saya cuma satu. Apakah subsidi yang disebut oleh semua menteri, inklusif Presiden, identik sama dengan uang tunai yang keluar? Ya atau tidak? Itu aja. Oke, itu bisa Pak Jero menjawab atau siapa? Apakah memang identik sama dengan subsidi atau tunai yang dikeluarkan ketika subsidinya itu dihapus sama sekali? Sebab ini penting. Kalau ternyata yang dinamakan subsidi itu opportunity loss, kesempatan menjual minyak dengan harga mahal gara-gara harus memberi minyak kepada bangsanya sendiri yang memilih rakyat, maka itu namanya opportunity loss dan tidak jebol APBN-nya. Pak Kwik, bisakah BBM itu naik tanpa masyarakat diiming-iming dengan subsidi? Menurut Bapak bagaimana? Sangat bisa. Oleh karena harga 4.500 itu sudah memberi kelebihan uang tunai kepada pemerintah. Yang saya artikan sekarang jangan pemerintah lah, karena saya pernah berdebat, lalu debatnya itu menjadi kusir. Jadi saya diarahkan kepada Pertamina kan disubsidi. Pertamina itu kantong kiri yang minus, tetapi kita Menteri Keuangan kantong kanan yang plus, plusnya lebih besar dari yang minus. Jadi saya bicara bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia itu kelebihan uang tunai walaupun harganya 4.500 karena punya minyak, walaupun kurang untuk konsumsi, yang diimpor dengan 105 masih bisa dibayar, uang untuk bayar itu masih lebih. Baik. Nah itu nanti dulu, saya teruskan ya. Tadi ada kesempatan yang sangat menggembirakan saya sebagai anggota DPR Komisi 9, sebagai Menko Ikuin, sebagai Menteri Pertamina, sebagai Menteri Bappenas ex officio Komisaris Pertamina, saya tidak pernah mendapat kesempatan walaupun saya minta untuk melihat pembukuan. Bolehkah sekarang saya membentuk kelompok inti resmi anggota-anggota DPR dari fraksi PDI yang akan mempelopori melihat buku besar dari Pertamina, kartu demi kartu, dan buku besar dari Kementerian Keuangan urusan minyak. Akan saya baca buku besarnya satu persatu. Silahkan Pak, jadi laporan keuangan kita sudah diaudit oleh independent auditor dari tahun 2003 sampai tahun 2010. Ibu Karen, I'm very sorry untuk mengatakan saya tidak percaya auditor manapun juga. Mati lu.
and Arthur Anderson yang terbesar lenyap dalam 24 jam. Oke. Mereka sangat berdosa dengan krisis New York 2008. Tidak ada yang bisa dipercaya. Saya mau lihat dengan mata kepala sendiri dengan wakil rakyat. Padahal Oke, baik. ada Sebenarnya kita melambai-lambai tangan. ada wawancara, Oh, Pak Effendi ada yang ingin disampaikan? Bukan, padahal Iskan lagi melambai-lambai tangan. Betul, Pak? Ya, Coba, Pak Dahlan, Silakan, silakan. Pak. sedikit saja. Karena Pertamina di bawah saya akan mendorong Pertamina untuk membuka kepada Pak Kwi. Dan kalau dulu Pak Kwi dalam jabatan-jabatannya mengalami kesulitan masuk ke Pertamina, sayang Pak Kwi tidak jadi posisi itu sekarang. Sudah sangat berbeda. Sayang era Pak Kwi di pemerintahan era yang masih seperti itu. Jadi saya akan dorong Pertamina untuk buka buku besarnya dan seterusnya. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kami juga sudah Dan mempersiapkan Kementerian Keuangan, karena kelebihan uang Metro tunai TV adanya di Kementerian Keuangan, tidak di Pertamina. Kalau Pertamina kita buka minus, karena Pertamina dipaksa menjual dengan harga 4.500, dipaksa membeli minyak mentah dengan harga sekitar 7.000. Oleh karena $105. Kalau naik lebih tinggi lagi. Jadi Pertamina kalau dilihat sudah pasti minus. Saya ingin melihat buku besar dari Kementerian Keuangan yang mentata buku, yang mendebit kredit urusan minyak saja. Oke, baik.